Kada bisa misalkan orang anak nyetir sambil bunyi tuh ada bisa ada bisa namanya dalam kaca. Kadang kita stres loh barang apa kan yang digawe. Yang paling mengesankan sih banyak dari ibu-ibu konsumen mau mengambil menantu. Oke, ketemu lagi di Okitak season kedua bersama aku Ananda Pradanwar di Poros Kalimantan, dan kali ini aku datangan my friend di clothingan yang sekarang bermain otomotif, ya, teman lama juga. Kita tepuk tangan untuk Azi dan Padli. Nice, thank you. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa poin atau beberapa informasi di seputar per otomotifan duniawi lah. Iya, ini ada Azi dan Fadli. Gimana? Apa kabar? Iya. Bahasa basi nih. Iya. Oke, nice. Jadi kisahnya nih, sekarang udah lihat dong semuanya nih, ada logo Hyundai di sini. Gimana ceritanya yang padahal Aji ini sebenarnya udah populer cuy. Udah populer di kalangan otomotif, dia jualan brand Jepang gitu loh. Brand yang dulu lah yang sudah lama. Nah, sekarang ada move nih, ada perpindahan ke Hyundai ke Korea Selatan. Apakah marketnya lebih bagus dan apa yang bisa jadi perbandingan teman-teman lah yang mungkin akan membeli mobil mungkin seperti itu. Ya, silakan nih Aji nih, kayak apa Ji? Apa nih alasan-alasan? Aku revisi dulu Mas ya. Ya, revisi kata Mas Nanda tadi aku dibilangnya populer kalah. Populer lah. Kemarin sore lah. Main di otomotif baru 2 tahunan lebih. 2 tahun lebih tuh. Artinya kan masih belajar. Oke. Pada suhu nih Pak Padli. Ini suhunya ini udah banyak brand yang dia geluti. Oke, tentang Hyundai nih, gimana? Apa yang mau disampaikan tentang Hyundai ini? Oke, pertama kita lihat Hyundai ini untuk dunia ya, brand dunia global. Sudah nggak main-main. Oke. Contohnya kita lihat di sponsor resmi Piala Dunia. Masuk official partner. Jadi kita lihat di situ makin kesini kok kayak kita lihat medsos ada iklan Hyundai. Kita lihat YouTube ada iklan Hyundai. Kita pun lihat TV digital kayak saat ini Indonesian Got Talent itu lihat gelasnya. Ya, Hyundai juga di sana kan. Padahal itu saya masih di brand sebelumnya di Jepang. Oke, brand Jepang lah ya. Jadi apa ini Hyundai ini ya, kita perdalam lagi. Kayaknya nih serius nih ngikut. Dulu kan sempat vakum ya. Sempat ada jeda produksi lah ya. Iya, jeda ya. Mungkin kita kurang ngerti di situ. Iya, dari PT-nya. Jadi kita lihat perkembangannya makin kesini kok makin kesana gitu. Makin kesana arahnya gitu. Ya sudah, hati melihat perkembangan Hyundai segala macam, dan jujur di brand Jepang ini saya udah nyaman. Oh, berarti ini keluar dari zona nyaman. Iya, bisa dibilang seperti out of the box lah kita. Lihat perkembangan, lihat pokoknya tiap kali buka gadget atau TV pasti ada Hyundai. Ya udah, kita pelajari lah di sini segala macam. Untuk produknya pun nggak main-main. Kayak fiturnya, terus eksterior, interior, ya bersaing lah dari brand-brand Jepang, brand-brand Eropa, brand-brand Amerika. Dan alhamdulillah memutuskan gabung di Hyundai. Sejak kapan gabung di Hyundai? Gabungnya September. Tadi ya. Baru 2 bulan sih. Kalau Aji kemarin Ji? Sama Aji. Enggak lah. Mungkin ceritanya apa Aji jadi tiba-tiba. Kalau Aji kayak apa Ji? Kan kita friend nih. Iya. Tahu Aji di mana waktu itu kan? Iya. Gimana Ji sekarang Ji? Ya mungkin kurang lebih kayak yang disampaikan Pak Padli tadi ya. Nah, tapi ya harus ditambahkan. Wajib ditambahkan. Jadi benar kata Pak Padli, secara global siapa sih yang nggak tahu Hyundai? Yes. Ya kan? Iya, brand satu. Lama juga. Brand lama yang mungkin namanya secara nasional memang kalah lah ya untuk kemarin. Sebelum ada kita nih. Sebelum ada kita nih. Poin plus nih. Oke. Habis itu jadi ya kita ngelihat progres. Oke.
karena kan kita anak-anak milenial nih, Mas. Milenial nih. Kita pasti pola pikirnya panjang. Betul. Kita tahu ya paling nggak kita bisa membanding mana masa depan yang bakalan kita ambil. Jangka panjang. Jangka panjang. Kita anak-anak brand Jepang banget. Siapa sih nggak yang kalaunya di angkatan Pak Padli, siapa sih yang nggak tahu Pak Padli? Iya, udah. Kalau di angkatannya aku, ya mungkin beberapa udah tahu lah ya. Abang senior lah. Aji itu brand Jepang banget gitu loh. Pak Padli itu brand Jepang banget. Iya. Nah, jadi kita sharing. Oke. Selain ke Pak Padli juga aku kan sharing sama teman-teman juga. Artinya aku pengen masa depan aku, walaupun benar kata Pak Padli, kita berada di zona nyaman di brand Jepang ini. Iya. Nggak dipungkiri ya. Harus tidak diragukan lah ya beberapa produknya juga. Iya, artinya ya memang kita move dari brand Jepang ini bukan karena negatifnya kita, enggak lah. Malah kita yakin kita memutuskan ini karena kita merasa kita bisa menjadikan positifnya kita ke brand Korea, ke Hyundai ini. Ada something yang dilihat di sana ke depannya lah. Iya. Jangka panjangnya. Jadi selain dari brand ini udah brand lama dan ibaratnya comeback, real comeback, Real comeback. Jadi kita mau jadi bagian itu, Mas. Ya, karena informasinya kemarin aku sempat baca berita bahwa Hyundai itu bangun pabrik di sendiri di Indonesia. Jadi manufakturnya apa segala macamnya di Indonesia ya. Dan nggak main-main loh, Mas. Itu 60 triliun di nominal investasinya di Hyundai di Indonesia. Oke. 60 artinya triliun. Serius itu Hyundai memproduksi secara massal beberapa. Mungkin kalau Mas Nanda lihat di YouTube tuh kan ada tuh. Mungkin di beberapa podcast juga itu ditampilin seberapa megahnya pabriknya Hyundai. Terus juga aku boleh bilang gini ya, ini secara opini pribadi aja sih, bahwa Hyundai itu sebenarnya awal-awal dia memproduksi satu model. Iya. Model apa aja tuh? Termasuk yang baru-baru ini kan listrik nih. Ioniq 5 dengan segala macam fiturnya yang brand-brand lain itu belum masuk ke sana. Iya. Nah, itu yang kupikir kayaknya pelopor deh beberapa sistem, beberapa ini modern-modern dari kecanggihan otomotif. Nah, dari Pian seorang apa yang bisa diandalkan dari beberapa mungkin produksinya yang Pian tahu kan Hyundai ini apa aja kayak itu? Dari produksi pertama tadi pabrik 3 kali lipat lebih besar dari pabrik yang sebelumnya. Dan kata Aji tadi investnya 60 T. Jadi untuk saat ini kan baru 2 nih yang memang dirakit di pabrik Indonesia, Creta dan Stargazer. Jadi dan mungkin kedepannya gak mungkin cuma 2 produk ini, sedangkan pabriknya udah berdiri megah lah ya. Iya, nggak mungkin cuma 2 produk itu. Jadi kita yakini pasti adalah brand-brand tipe-tipe lain selain 2 itu. Jadi kami meyakini di sini bisa menghyundaikan Indonesia. Kasel Tank lah, karena ini wilayahnya di sini benar. Iya, itu sih yang jadi barometernya pabriknya. Apakah itu juga menjamin kemudahan mendapatkan spare part ke depannya juga? Pasti, after sale. After sales-nya. Di Banjarmasin di mana dealer Hyundai? Di KM6 lah. Oke. Jadi kawan-kawan yang mungkin punya Hyundai produk lama pun dealer masih nerima nggak sih untuk servis apa segala macam? Iya, pasti. Cuman kita kan kebetulan kita anak-anak Hyundai yang mau dibangun nih. Kita kan prepare dikasihin space di Banjarbaru. Jadi Hyundai Banjarbaru, regional Banjarbaru. Hyundai Banjarbaru. Iya, siap. Cabangnya. Yang paling oke banget nih mungkin ke produk kali lah. Produk apa nih yang mau disampaikan nih kayaknya cocok banget untuk orang-orang yang akan ganti mobil atau pindah mobil dari mobil lama. Pangsa pasarnya Kalsel. Nah, karena kan entah ya minoritas atau gimana ya produk brand Korea di sini aku nggak tahu nih, tapi sebenarnya cukup banyak kok pemakainya ada kok gitu. Minoritas mungkin bisa dibilang minoritas sebelum ada kita. Oke. Baik, tetap optimis. Positif. Tapi secara ini orang yang nyari info, yang kontak banyak. Kan kita bulan kemarin jalan untuk pameran di Kimol. Berapa hari? 5 hari. 5 hari. Jadi untuk antusias masyarakat Banjarbaru itu sangat welcome dengan produk Hyundai. Mungkin Aji yang
PIC di sana lebih tahu lebih detailnya. Jadi kita nggak bisa bohongin Mas. Artinya ada proses kan ya. Iya. Kita di sini bawa nama Hyundai bukan berarti kita bisa jualan dengan mudah. Itu nggak bisa dibohongin. Oh gitu. Karena benar kata Mas Nanda tadi, bisa dibilang sekarang Hyundai ini masih minoritas. Iya kan? Jumlah kita jujur ya, jujur fair. Tapi ya saya bilang tadi itu sebelum ada kita. Iya. Nah, untuk menaikkan angka itu ada bocoran nggak ada atau info nggak ada itu? Ada lebih nih dari yang lain nih gitu. Satu tadi. Jadi kan artinya kita di sini nggak bisa untuk awal-awal fokus ke jualan doang. Kita harus ada tahapan sosialisasi, edukasi. Karena kita juga dengerin apa sih kendalanya masyarakat itu dengan Hyundai yang sebelumnya gitu loh, produk-produk dan after sale-nya. Nah kita jelasin, yang pelan-pelan banget nih kita jelasin dari awal yang si pabrik tadi. Pabrik dulu. Habis itu kan artinya kita ngejual barang bertanggung jawab. Yes. Sangat-sangat bertanggung jawab dengan konsumen nantinya. Nggak asal jual lepas. Iya. Tapi ya memang nggak mudah untuk di awal. Nggak bohong kalau kita bilang mudah, Mas. Bohong. Artinya kan kita ada proses tadi. Kita harus sambil jualan, sambil memperkenalkan produk-produk unggulan kita seperti contohnya kayak Stargazer yang paling baru banget ya. Habis itu kereta, dua produk yang memang diproduksinya di Indonesia, di pabrik Indonesia itu tadi. Dan yang paling rame juga karena ini mobil mungkin salah satu pionir lah tadi, si Ioniq. Dan kemarin juga diberitakan loh, orang pertama di Kalimantan, di Kalsel yang membeli Ioniq 5 tuh di pesantren itu tuh. Iya. Keunggulannya apa sih? Maksudnya dari pihak ini apa Ioniq 5 selain listrik ya macam-macam? Banyak lah ya, karena dari desain futuristiknya. Ya artinya ini mobil masa depan banget. Oke. Futuristik banget. Future. Anda bisa searching soal itu lah ya di beberapa konten. Nah, tapi yang jelas kita ini yang masyarakat yang jarang tahu nih, Mas. Oke. Dan sering dipertanyakan mereka. Itu nanti ngecasnya gimana? Iya, paling apakah harus di rumah doang gitu? Terus berapa jam? Nah, jadi mungkin ini jadi salah satu sarana kita untuk mempromosikan ini produk. Oke. Produk listriknya si Ioniq tadi. Ya, produknya unggulannya Hyundai. Jadi kita udah kerjasama sama PLN, Mas. Jadi untuk Banjarbaru dan Banjarmasin kita udah nyediain ada home charge dan fast charging. Gitu. Kayak fast charging. Iya. Charger kayak gitu. Teman di PLN. Berarti setiap kantor PLN akan disediakan itu lah. Kerjasama antara Hyundai dengan PLN nih. Iya. Baik. Karena sebelum ada Ioniq tadi itu yang disebutin Pak Padi juga, kita kan ada Kona yang ada Kona discontinue. Nah, tapi kerjasama kita udah dari Kona itu, Mas. Oke. Artinya memang produk listriknya kita berjenjang dan itu memang jadi planning panjang. Big plan lah. Iya. Dan kita nggak menutup kemungkinan memang untuk secara price si Ioniq tadi udah dimulai dari 700-an juta. Mulainya di 700 juta? Iya. Habis itu tapi kan kita juga punya planning nanti kemungkinan bakal ada produk mininya. Ya, versi hematnya lah ya. Iya. Versi hematnya. Yang biar orang secara umum tuh bisa beli itu gitu. Bisa beli secara massal. Nah, nerusin yang tadi. Jadi kan kita udah kerja sama PLN dan jadi nggak usah takut lagi nih konsumen yang mau jalan-jalan jauh atau misalkan mobil urgent nih lupa ngecas di rumah, boleh mampir sebentar ke PLN karena dia pas charging itu mungkin sekitar 10 sampai 20 menit itu udah bisa full. Untuk yang fast charging ya. Udah kayak handphone lah. Karena ada produk brand Chinese itu yang listrik juga, cuman dia belum support fast charging. Tapi untuk Ioniq kita udah support. Wah, keren cuy. Aku belum pernah nyobain mobil listrik sih sebenarnya. Tapi kalau ini ketersediaan stok, wah itu kan jangan. Apakah orang mau membeli itu mesti inden atau apa? Kan banyak isu nih mesti nunggu apa. Ini kayak apa kalau untuk regional kita di sini kayak apa? Kalau untuk Ioniq memang harus bersabar. Untuk calon konsumen harus inden dulu. Soalnya untuk produksinya pun terbatas di sini kan. Iya, di beberapa daerah lain pun juga merasakan hal itu kan. Iya, jadi harus bersabar lah bapak-bapak ibu-ibu. Iya, mau. Pasti banyak. Ioniq 5. Tapi yang kita sediain yang ready dulu, Stargazer dan kereta. Itu kalau sekedar ingin mau lihat, mau test drive ada kan sih di ada pasti di Banjarbaru. Kontak aja nanti ke sales masing-masing, ke sales konsultan. Nah, itu untuk
Itu Ioniq 5-nya lah ya mobil listriknya. Nah, sekarang Stargazer nih, kayak apa nih marketnya nih? Stargazer untuk saat ini kan banyak juga tuh untuk kompetitor. Brand Jepang banyak. Ya, karena MPV kan? MPV. Mobil keluarga kan? Ya, mungkin dari beberapa konsumen yang lihat unik bentuknya. Iya. Kayak lampu neon. Pokoknya kayak robot lah kayak. Iya, kayak robot. Bentuk itu masa depan banget. Apalagi kalau malam. Kalau malam tuh mantap. Kan garis Katulistiwa. Itu image-nya Mas. Ya, image-nya. Okay. Terus lampu belakang. Terus kayak tulisan H. Bentuk. Oh iya, memanjang kayak gitu. Jadi mungkin banyak konsumen yang melihat itu keunikan. Kayak itu secara desain ya lah ya. Kalau memang konsumen yang mau beda, pasti milihnya Stargazer. Tapi ini Pertamax only ya? Iya. Ya kan? Enggak juga sih. Ada versi yang lain. Stargazer ya masih bisa sih. Masih bisa. Kalau Pertalite masih bisa. Masih masuk lah. Oke. Habis itu apa lagi? Habis itu kereta. Iya. Aji bisa nyambarkan kereta. Aku nambahin sedikit. Stargazer. Jadi kita Stargazer tadi juga ada pilihan jok. Iya. Apa tuh? Kayak apa? Nah, jadi joknya ini kita ada 2 opsi, Mas. Ada yang 7 seater. Mungkin sudah sering ya denger ya 7 seater yang artinya ya udah kayak gitu loh. Nah, kita punya opsi yang salah satu Captain seat. Ala ini ya, high MPV ya? Iya, betul sekali. Gini kan ya. Jadi ada space, lorong lah bahasa kita. Biar orang nggak susah mikirnya. Iya. Ada lorong di bagian tengah yang biar bisa akses ke belakang baris belakang itu lebih mudah kayak gitu lah. Dan lebih lega juga jadinya ya. Dan jarang ada satu model mobil low MPV nyediain opsi 7 seater sama Captain seat. Itu jarang banget. Bawaannya memang 7 seater. Opsinya. Opsi. Jadi bisa milih aja kayak gitu. Misalkan konsumen mau 7 seater ya udah kita sediain yang 7 seater. Kalau misalkan mau yang Captain seat kita sediain yang Captain seat. Oke, nice. Cukup menarik. Ya kan? Oh iya. Cuma menarik kalau untuk MPV ya. Nah, ini versi compact SUV-nya nih yang paling mayoritas telah dipakai orang di Banjar. Bapak dulu apa aku nih? Silakan dulu ya. Ya udah. Kalau ya kereta lah ya. Kereta tuh banyak karena kayak gini Mas, kereta itu salah satu produk. Sebelum Stargazer kan yang pertama banget diproduksi di Indonesia itu kereta. Dan dia murah. Kalau murah itu relatif ya. Nah, tergantung pangsa pasar. Murah bukan berarti murahan. Bukan. Ya. Maksudnya lebih terjangkau. Itu paling dibandingkan dengan sekelasnya dari brand lain dia lebih ini aja. Memang ada kita yang paling sering di compare banget. Salah satu brand Jepang lah ya gitu loh. Yang mayoritas tadi lah ya. Ya, yang mayoritas. Karena memang dia dari segi image nama udah lama dong. Produknya ini bukan baru, lama. Betul, berarti ini ibaratnya dia udah gen keberapa gitu loh. Sedangkan kita kan kereta baru banget. Gen pertama malah. Gen pertama. Nah, jadi ya karena dia kelasnya sama, kita sering disama-samain tapi kita pede Mas. Karena kita yakin, karena kita yakin itu bukan berarti cuman omong doang nih, nggak bisa dibuktiin. Ayo misalkan nih mau compare, ayo head to head, ayo kayak gitu loh. Artinya kita memang produk kita secara interior sama eksterior punya apa sih unggulan-unggulan, part-part unggulan yang produk sebelah nggak punya. Mungkin bocorin salah satu yang paling sentimen banget nih. Panoramic sunroof. Panoramic sunroof. Sebenarnya brand sebelah udah pernah ya Pak ya. Yang di Gen 1. Yang Gen 1. Cuman entah kenapa yang di gen terbarunya itu yang paling baru dihilangkan. Lagi ganti sunroof aja. Iya. Panoramic doang. Glass roof. Jadi atapnya itu nggak bisa dibuka. Kada tembus kayak itu. Nggak bisa. Kada bisa misalkan orang anak nyetir sambil hujan tuh ada bisa mas. Bisa apanya dalam kaca. Kadang kita stres loh barang apakah yang digambar Nah kalau kereta ada itunya. Ada. Dan lagi Sumet lagi 2024 sangat tepat itu kereta kayak bagi-bagi brosur atau apa. Untuk show off lah. Iya, show off. Bagi-bagi kaos kah apa. Itu sangat berfungsi dengan baik gitu. Iya. Artinya nggak perlu ini mas, nggak perlu mobil yang hype banget, yang mahal banget buat bisa buka itu buat promosi. Tapi dari tampilan udah kelihatan mahal kok.
Creta. Karena aku pernah bawa, tapi kada jauh makanya kan. Dan Hyundai Creta tuh ringan banget, kayak mudah untuk dikendarai. Itu bukan berarti ada jendela. Aku benar-benar nyobain. Aku bukan ada apa-apa loh mas. Benar-benar nyobain. Jadi kayak dibandingkan dengan sekelasnya brand lain, berat dan ringan tuh kan terus, ya maksudnya ya familiar aja. Tapi aku merasa benar karena mobil ini baru banget juga, jadi dan matic juga, jadi kayak ringan, kayak siapa aja bisa kok bawa itu. Oh iya. Semudah itu gitu. Bentar mas, mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Ini pertama kali anak otomotif kesini nggak sih? Iya, ini pertama kali. Wah ini hati-hati loh mas, nanti banyak yang datang kesini loh. Harusnya masuk lagi Mas. Tapi jujur itu karena memang udah dicoba lah, udah tahu rasanya. Tapi aku belum nih ke Stargazer ada. Nah itu belum lagi ke beberapa Hyundai yang lain, kayaknya perlu deh, aku tuh perlu. Ya kebetulan tuh kita kan bawa Stargazer. Nanti kita bawa. Nanti kita bawa kamera. Nah itu tuh beberapa. Terus apa lagi yang mau disampaikan Hyundai ke minimal di beberapa pengguna kita di Kalsel lah paling ada. Mungkin untuk pengguna roda 4 saat ini kita kan ada mungkin untuk program ada namanya program trade-in. Oke. Terus program loyalis. Apa tuh untuk trade-in? Kalau trade-in misalnya ada konsumen yang berminat dengan mobil kita dengan brand Stargazer atau Creta itu akan mendapatkan tambahan diskon. Wis. Berapa dari harga OTR? Enggak. Ada. Nominalnya berapa Ji? Kalau misalkan trade-in itu, kalau trade-in salah satu produknya dari brand Jepang, itu sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Oke, itu potongannya. Itu di luar dari diskon bawaannya. Ada diskon. Itu program yang itu. Terus yang kedua loyalis. Sumpah sama konsumen yang mau upgrade dari konsumennya sudah punya brand Hyundai, misalnya ada Hyundai Avega, Hyundai Atos, Hyundai Getz yang mau upgrade ke Creta atau ke Stargazer dapat tambahan diskon. Oh, bisa kayak gitu? Bisa, 3,5, 3.500.000. Lebih gede daripada yang trade-in tadi. Jadi itu sifatnya kayak apa tuh? Kayak upgrade tuh kayak jual apa, tukar tambah kah atau kayak apa sih? Iya. Berarti pihak Hyundai yang ngebeli. Kita bantu. Oh, gitu. Wah, ini keren, ini bagus nih untuk beberapa pengguna Hyundai yang udah lama punya mobil. Kita selalu seperti ini. Makanya tadi slogan kita menghindarkan Kalsel Tank. Oh iya, kita nanti aku ada punya slogan tapi nanti di akhir aja. Oh iya, slogan aja. Simpan dan ingatkan ya. Kenapa aku suka lupa. Oke, bagus. Artinya kita kayak gini Mas, kita benar-benar serius. Bener kata Pak Padli, kita serius menghyundaikan Kalimantan Selatan dan malah sampai Kalteng. Oke. Artinya kalau misalkan ada orang di luar Kalsel kayak Kalteng nih, misalkan orang Buntok kah, kayak gitu. Nah, Palangka yang jelas lah hendak menukar di wadah kita di Kalsel, ayo bisa. Dan kawan-kawan bisa langsung save nomor bukan pian ya Wak? Bisa nanti ditampilkan nanti ya. Ya pokoknya kalau memang kepengen hendak nukar Hyundai nih apa aja terserah modelnya, langsung ke Bro Aji lawan Bang Padli lah ya loh. Nanti nomor handphonenya ada tak? Boleh disertakan nomor handphone. Terus akun Instagram boleh masing-masing, nanti aku sertakan. Boleh. Oke, dari Hyundai ada yang mau disampaikan lagi sebelum aku menyentuh bagian pengalaman persalasan? Dari Hyundai cukup aja kayaknya. Ya, itu ya. Serius itu untuk ya mungkin yang harus di garis bawahi. Adanya kita di sini itu salah satu bukti keseriusan Hyundai. Oke. Mungkin buat orang-orang tertentu ngerti lah ya. Artinya yang saya sampaikan sama Pak Padli di awal tadi, kita benar-benar konsekuensinya gede. Artinya kita berada di zona nyaman kita sebelum berada di Hyundai Family. Yes. Artinya kita memang melihat pilihan ini. Iya. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi. Iya. Tapi kita juga harus percaya proses, Mas. Iya. Sehebat apapun tim kita, itu tetap nggak bisa semudah membalik telapak tangan. Oke. Dan mungkin nanti di bagian pengalaman ya bisa kita sharing ya seberapa berdarah-darahnya saya. Maksud itu kita lihat cuma manisnya aja. Iya. Dari Hyundai ini keseriusan di Kalsel Tank, target dari penjualan yang banyak pasti lain, optimis itu ya Bang. Optimis. Dan poin-poin baiknya dari Hyundai. Jadi kawan-kawan yang memang hendak nih, penasaran dengan Hyundai mau tanya-tanya dulu, boleh langsung kontak aja ke WA-nya lah ya. Habis itu pengen langsung beli, boleh langsung datang ke dealer dan kontak langsung mereka berdua ini. Iya.
Nah itu dari Hyundai. Mungkin ada lagi tambahan? Oh iya, satu lagi. Nah, apa lagi? Ini kan kita semua pakai HP. Pakai HP, betul. Jadi mungkin berkaca dari brand Korea, brand Korea yang awalnya S. Iya betul. Itu kan Samsung lah ya, Samsung. Jadi kita melihat potensi Hyundai ini mudah-mudahan bisa seperti Samsung. Iya, segede itu brandnya. Iya kan dia bisa Historinya. nomor 2 Historinya. Jadi kita lihat di situ dia kan bisa compare dengan iPhone juga. Iya. Mudah-mudahan aku kepengen sih punya Hyundai satu. Iya, mudah-mudahan kesampaian lah. Amin. Tadi punya Samsung udah kan? Sudah pernah. Sudah pernah punya. Nanti tinggal brandnya otomotifnya aja lagi. Otomotifnya lagi. Oke, terima kasih nih kawan-kawan udah mempromokan atau menginformasikan, mengedukasi kawan-kawan soal ke-Hyundai-nya lah ya. Yeah. Mudah-mudahan bisa nih di Kalsel menghyundaikan Kalsel Tank dengan waktu yang cepat atau dengan waktu yang tepat. Betul. Amin. Betul. Waktu yang cepat dan tepat. Yes. Nah, next pengalaman persalesan duniawi yang sudah dilalui Bang Fadli, Bang Aji juga nggak ngelulu soal Hyundai, tapi mereka juga udah banyak jualan mobil nih. Bang Fadli, sejak kapan jadi maksudnya jual inilah? Maksudnya ya mungkin berprofesi sebagai sales ya. Ya. Sebelumnya bukan di otomotif. Oh, sebelumnya di 2010 itu di farmasi. Jualan obat malahan ya. Jinet. Obat. Ya kan masih obat di sini hati-hati. Obatnya tuh ada door to door loh. Apotek kan apotek, minimarket segala macam. Jadi di situ terasah kemampuan menjual. Jadi 2 tahun 2012 jalan lihat ada teman kawan nih jaga pameran di mall Banjar di mall, melihat bekas di gawen dulu juga di farmasi, melihat pina nyaman ikam di sini. Ya kayak itu nyaman. Udah mulai turun pasti nyaman. Necis loh. Kalau kita lihat sales otomotif itu necis. Iya. Pakaian bagus, rapi segala macam. Kalau sedangkan farmasi ya biasa selengean lah. Bukan berseragam ya? Enggak, iya, dia cuman kada senekis otomotif. Lihat pina nyaman ikam di sini kenapa? Oh lumayan di sini ya, kalau bonusnya apa segala macam. Aku berminat, bolehkah? Disimpanlah nomornya, kontak-kontakan kita di situ. Terus ada ajakan dari kawan ini. Aku mau keluar dari sini. Kenapa? Makanya jadi kamu nyaman. Aku melihat potensi yang mungkinnya dari brand Eropa dulu, Amerika. Tahu. Yang segi 4 itu kan? Ya, awalnya F. Oh ya. Jadi aku mau ke brand Jepang. Kemana ompat kah? Sudah kontek-kontekan, bikin sipil segala macam, bareng sama kawan ini, luntang lantung lah. Lalu ke brand Jepang itu. Yang logonya apa nih? Bulat. Bulat langsung aja. Padahal logo langsung bingung yang dikit. Warna abang. Nah, disitulah karir di otomotif di awal 2012. 2012 akhir lah. 2012 akhir jalan-jalan dengan si kawan ini. Luntang lantung. Jadi kan beda untuk farmasi dengan otomotif jauh. Jualan benda yang kecil dengan benar kan beda tuh. Nah, jadi kan kalau farmasi itu sudah ada plan. Hari ini ke toko ini, hari ini ke apotek ini jelas. Sedangkan di otomotif tuh blind, buta. Jadi kemana kita mau kemana? Aku mau kemana nih? Kan pastinya bertemu dengan orang baru. Pastinya di situ. Jadi sama-sama lah kita. Jadi pasar, bagi brosur, bagi daftar harga, ke rumah-rumah untuk terus ke mungkin ada komunitas apa segala macam kita datangin, kita perkenalan diri bahwa kami ini berada di brand Jepang inilah pokoknya sebagai seorang salesman. 2012 tuh lah. Iya, jadi 2012 10 tahun yang lalu. Iya. Kalau asli. Itu baru mulai tuh. Nah, penjualan pertama di bulan keberapa? Penjualan pertama di bulan pertama. Wah, keren. Dapat di mana, di pasar? Gak ada jauh-jauh, keluarga. Itu promosi paling itu ajakan paling besar. Ring 1 kalau istilahnya gitu. Jadi emang keluarga
kan memang brand Jepang yang bulat yang lonjong ini udah dari zaman Jepang. Ya, sudah dari zaman Jepang. Sudah tahu lah. Dari kotak lah ya. Iya. Ya sudah, aku mau beli. Sudah paman. Alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu jualan dan banyak ya nambah jaringan, relasi segala macam. Lihat lagi ada brand yang setelah yang brand lonjong ini. Kalau saya pulang kalau saya bentuknya lebih Bang, kelihatan huruf. Melihat di situ mungkin yang ini nekis, yang di huruf ini lebih nekis lagi. Oh iya, dengan warna hitam putih merah gitu lah ya. Lebih parlente lah. Iya, lebih parlente lihat. Oke. Pas kebetulan berdekatan. Kita kan sama-sama. Berapa lama sebelum ada perpindahan itu? Setahun aja. Setahun. Jadi lihat sama-sama. Ngomong lah. Enak di sini. Lumayan, ya kan. Lihat dari segi passion kan juga lebih parlente lah, lebih nendang. Lihat kan kita lihat kesuksesan orang itu dari penampilan juga pasti. Jadi lihat di situ ada lowongan kah? Misalnya di sini sudah belum katanya kan memang di situ untuk masuknya di brand yang logo huruf ini susah. Harus ada kode dulu orang dalam. Oh iya, berdasarkan inilah ya, recommended lah ya, atau referensi atau ada yang ngebawa kan. Pas kebetulan ya udah jalanin aja dulu di brand yang sebelumnya ini dulu. Sudah sering berjalannya waktu, pas ada memang teman, mungkin rekan Aji tahu Ji, Bapak ini Ji. Terima kasih Bapak ini pokoknya. Bapak ini. Kenapa? Karena beliau saya bisa masuk ke. Oke. Jadi ada keterikatan antara beliau yang ini sama Pak Padli sama saya. Oh iya, baik. Di lingkaran itulah ya. Iya, jadi sangat terima kasih. Jadi berkat beliau saya bisa masuk di brand ini, di brand yang sebelum Hyundai ini. Dan disinilah saya mulai tahu maksudnya trik-trik menjual apa segala macam, ilmunya yang panjang ya. Perjalanan karir di sini berada di 2013 sampai 2022. Berarti terakhir justru di sana Pak Padli di sini yang paling banyak ilmunya lah. Oke. Menggali ilmu apa segala macam, ketemu relasi paling banyak di sini. Jadi berapa jumlah mobil yang ya kalau itu waduh bisa menghitung Bang. Wah, banyak banget. Karena mainan itu sudah kayak 5 tahun lebih lah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 9 tahun. 9 tahunan tuh. Waduh. Dari 2013 ke 2022. Ya, ini kawan-kawan yang pernah beli di sana pasti ingat nih ya. Pasti yang tetamu ini. Mertua saya yang beli sama bapaknya. Betul jauh-jauh. Itu Pak Haji. Nah, jadi ingat Ibu Tuti. SPK malu siapa kan jadi ya. Oke. Sebanyak itu menjual loh. Tapi untuk dulu dan sekarang beda treatmentnya untuk cara menjual. Nah, dulu kita cuman pasang di koran aja. Iklan baris kayak itu kah? Kan baris memang era media cetak masih berjaya waktu itu 2013-2015 itu masih itu. Dan HP ini kan udah sunyi. Pasti ada terus ya. Pasti ada telepon. Tahun. Jadi itu kayak udah bagi seorang sales tuh. Telepon itu. Karena dulu persaingan sedikit dulu. Paling siapa sih dulu yang mau jadi sales? Betul. Sekarang nggak tahu. Dan metodenya pun ada kayak ini benar loh. Dulu kan masing-masing punya cara. Dulu kan passing memang pastilah basic seorang sales kan passing. Kota ya loh. Kota. Dan beda-beda tiap tahun tuh pasti ada perubahan cara menjual. Jadi kita harus berubah. Kalau kita masih dengan pola yang lama, kita terapkan di saat ini pasti kita yang menyesuaikan perkembangan zaman, Mas. Kita yang tersingkir. Itu pasti. Yang bisa dipelajari dari sekian lama penjual. Iya, lumayan lah 1 dekade. Kenapa? Ya profesi lah. Sampai beliau kan akhirnya mencapai puncak karir beliau sebagai supervisor kan. Ya di situ. Ada anak buah lah ya Bang. Berapa tahun Pak jadi supervisor? 2016. 6 tahun. Kayak SD lah, soal SD. Apa kesan yang menarik atau yang paling entah itu konsumennya sangat berharga bagi Pian kah, atau hal yang bikin enek kayak menjengkelkan di
Oh, dunia perselesen. Iya. Kalau yang paling mengesankan sih banyak dari ibu-ibu konsumen mau mengambil menantu. malah bolos ya. Jadi ada mobilnya atau menantunya iya, langsung lah jadi menantuku. Iya, karena pada itulah rata-rata dari konsumen ibu-ibu yang ibu-ibu lah pokoknya ibu. Padahal itu anak jadi alasan gue tadi curi sih. Mau pesona itu menarik perhatian. Iya, rata-rata. Terus kalau yang menjengkelkan sih mungkin dari seberataan teman-teman sales pasti ada yang konsumen yang PHP. Itu udah lumrah banget. Lumrah dah pasti. Mungkin dari Aji ada lagi Aji lagi di kisah. Tapi Aji aku hendak tarik dari paling lama dulu karena Aji yang aku tahu dia jualan baju coy. Brand clothing MRDZ. Kayak Pak ini kayak apa prosesnya nih? Kamu kuliahnya ini, terus pengusaha clothing. Nah sekarang pengusaha mobil. Tapi ini naik sih. Iyalah. Tapi kan ada yang searah kayak gitu. Off the track benar ya. Ada linier kayak macam gitu aja. Ya mungkin Mas Nanda salah satu orang yang berada di salah satu partnya perjalananku. Pernah. Artinya kan Mas Nanda kita kenal di dunia clothing ya. Iya, di clothingan kayak apa gitu. Iya, jadi memang aku lulusan hukum. S1 dan malah S2 notaris. Terus memutuskan memang mau jadi entrepreneur lah pada waktu itu ya. Nah, clothing ya memang sampai di kita dari 2012 mungkin Pak Padli masuk di dunia otomotif 2012, saya membangun brand clothing di 2012. Mulai MRDZ itulah. Iya benar. Nah jadi 2012 itu kan awalnya MRDZ sampai mungkin bisa dibilang nggak mati sih MRDZ sampai sekarang masih ada cuman vakum. Brand itu kapan aja bisa kita bikin. Bisa comeback ya. Bisa comeback. Bila aja kalau kita jadi kan comeback nih. Bisa aja. Nah jadi ya mungkin salah satu prosesnya MRDZ itu panjang. Artinya saya mengerti banget gimana susahnya membangun brand dari nol. Oke. Ya mungkin ini yang jadi tantangan pribadi saya di tempat saya kerja sekarang. Tapi kalau misalkan ikut pengalaman itu pun MRDZ juga maksudnya naiknya orang taunya dan banyak yang belinya di event-event kan. Kita banyak bermain di event-event. Iya benar, sama sebenarnya pola yang namanya jualan itu sama Mas, cuman objeknya aja yang berbeda. Jadi polanya ini sama, kita harus ngikut zaman, entah itu desain, entah itu market, pangsa pasar kan itu sangat terconnecting satu sama lain. Perlu kita cari tahu nih apa nih ini masuk. Artinya gitu. Mungkin desain yang di 2012 udah nggak nyambung sama di 2013. Kurang menarik mungkin. Iya. Nah sampai pada tahap aku bisa bawa MRDZ ke skala nasional. Iya. Oke, berangkat maksudnya itu kan. Kita kan sering ada pameran Jaklot di sini Jakarta Clothing. Siapa sih yang nggak tahu Jakarta Clothing? Aku mungkin perwakilan dari kita dulu ada. Kita sempatnya di Stempel lain aja. BLP, Benua Lokal. Iya, aku di dalam situ ya, Benua Lokal. Nah, kita jadi sampai kita punya komunitas lokal clothing di Banjarbaru lah ya. Iya, Banjarbaru. Yang bisa yang paling banyak tamunya di Banjarbaru walaupun kaum di daerah lain gabung juga. Kalsel lah ya. Jadi ada dari Tanjung juga. Nanti pop ada dari Banjarmasin lah banyak. Nah, sampai aku ikut tour kan Jakarta Clothing. Wah, itu tur Nusantara itu Mas. Iya, itu ngeri itu. Yang ke Makassar, Semarang. Iya. Sampai yang paling bawa barang, bawa karyawan kayak itu kan. Ya, tidur di masjid dikunciin itu sama touring. Habis itu sampai yang menurut aku sih yang paling inilah paling besar. Pencapaianku paling besar itu bisa gabung di Kickfest. Kickfest kan event clothing terbesar di Pentolan lah sebelum ada Jakarta Clothing. Dan waktu itu kita disambut banget Mas. Salah satu-satunya perwakilan Kalsel yang pernah gabung Kickfest. Brand clothing. Keren. Oke, artinya itu ada upaya yang luar biasa kan ngebawa ke sana itu. Iya. Kita memang mungkin semangatnya udah ada di kita anak-anak BLP ya. Mungkin beberapa orang yang nggak berani dan saya yang memberanikan diri. Nekat sebenarnya nekat. Artinya ya siap sukses siap gagal dong. Nah, cuman saya nggak pernah ngelihat hal yang saya lewati itu kegagalan itu nggak pernah. Artinya ada hal yang ketunda itu aja Mas. Sampai pada akhirnya kita bertemu dengan
mode COVID-19. Nah, itulah puncak dari segala upaya-upaya yang keras gitu. Big plan. Ini emergency big plan banget nih Mas. 2020. Ya, barang banyak. Udah bikin toko baru. Yes, pindah kan kemarin. Udah pindah. Iya. Tiba-tiba aduh, kita semua tidak bisa keluar rumah dari. Oh iya. Dilemahkan. Artinya pas itu ada hantaman besar lah di sana kan, barang semua itu yang benar-benar kita nggak bisa safety. Mungkin untuk brand clothing di kota besar, Jakarta, Bandung, mereka pasti bisa punya opsi lebih. Ya. Tapi ya anak-anak lokal kan dengan segala keterbatasan. Iya, udah planning 1 tahun. Ternyata tergerus dengan 2 bulan. Iya. Karena PSBB diwajibkan toko tutup 2 bulan. Iya. Kita pusing mata pencarian di sana. Pusing banget. Searching Mas. Pekerjaan yang potensial dan nggak ada batasan penghasilan. Oke. Pada waktu itu keluar bankir sama otomotif. Dua-duanya ini dengan alasan apa bankir dan otomotif? Nggak tahu. Di googling itu. Ya setelah pencarian keluar aja itu yang ibaratnya potensi penghasilan nggak ada batasan. Betul. Aku nggak ngerti waktu itu nggak ada batasannya tuh dari mananya yang jelas dari 2 opsi profesi itu, bang aku nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin banget Aji di bank kayak gitu. Iya. Karena kemungkinan aku nggak jualan di bank. Oh iya. Ya nggak Mas. Iya. Otomotif masih masuk lah ya. Nggak ada teman, nggak ada kenal siapa di dunia otomotif. Nggak ada orang dalam. Nggak ada orang dalam. Mungkin kalau Pak Badli pada waktu itu adalah teman ya. Saya itu bener-bener nggak ada siapapun. Oke, berarti aku itu nggak ada siapapun. Nyuwat nih dunia baru nih. Dunia baru nih. Oke. Dunia baru. One Piece banner dunia baru. Wah itu mulai itu One Piece lah. Habis itu lo ya udah nih nyiapin lamaran. Ini sudah ini sudah ada pilihan lagi Mas saya. Yang paling cepat aja dah. Ya udah. Otomotif fix. Nyebar 6 lamaran waktu itu, inget benar 6 lamaran. Semuanya itu brand Jepang. Oke. Semua brand Jepang. Print out semua. Out semua. Iya, bentuk fisik semua lah. Iya. Karena sekarang kan eranya anak-anak kirim lamar PDF. Oh, fisik Mas saya waktu itu masih fisik keren. Walaupun lah kada tua-tua banget Bang waktu itu masih kan 2020. Tapi itu ada nilai. Iya. Fisik itu ada nilai dibandingkan sekarang lebih PDF lah. Mudah lah ya. Iya. Oke, nice itu. Habis itu lah. Udah nih nyebar. Bener-bener nyebar. Tunjukkan sama siapa aja Bang? Kada ngerti Mas saya apa maksudnya apa aja Rul? Oh yaudah kena aku tersakar ke dalam. Iya. Mungkin maksud pas satpam tuh pas aku sudah lawas di otomotif lo, ternyata lamaran itu boleh ditujukan ke siapa, SPP siapa kayak gitu. Mungkin kata aja jadi orang dalam. Iya orang dalam tadi. Siapa yang membawa sini kah? Nah aku orang antah berantah mau jadi orang otomotif. Siapa yang ditujukan orang siapa yang aja tahu. Itu mau jadi mekanik timbul. Arahnya kemana? Jadi itulah awal-awal lo. Jadi alhamdulillah kepanggil. Panggil malah di 2 brand yang sama tapi beda regional aja nih. Oh ya banyak baru ya. Oke. Dan itu cuma selang sehari Mas. Oh. Jadi hari pertama panggilan di sini, hari kedua panggilan di situ. Oh itu bisa itu ini keduanya loh. Ya ada mungkin lah 1 brand Mas saya. Jangan beda brand ada apa-apa. Hubung lah. Oke. Habis itu. Nah, tapi salah satunya ada 3 panggilan waktu itu. Di brand yang D lah kayak gitu. Logonya D. Nah, habis itu lo Dayat. Habis itu Dayat asu apa? Nah, jadi habis itu dicoba aja lo karena kan memang aku kada ada basic otomotif. Nol besar. Tapi aku berusaha meyakinkan pada waktu itu SPP aku yang salah satunya teman karibnya dari kecil Pak Badli tadi. Oh iya, tadi orang dalam. Dan salah satunya teman satu kantornya Pak Badli. Oh, oke. Nah, jadi aku di situ disuruh milih. Karena pada waktu itu aku merasa momentumnya lebih baik di Banjarmasin, pilihlah yang di Banjarmasin. Oke. Tapi dengan perhitungan lah, ya, karena dua-duanya kan brand yang sama kayak gitu. Sampean ke sana pun kan terlalu jauh. Iya, sama keluarga juga kan. Akhirnya memutuskan di sana. Ya berada di dunia otomotif nih. Ya aku mikirnya apa aja yang harus kugawi kayak gitu nah. Sama kayak Pak Padli tadi kan lo basic dari farmasi ke otomotif bingung hendak apa. Cuman karena masanya beda, kalau zaman Pak Padli kan 2012 mungkin info-info itu tuh, nah kalau ulun ya mungkin searching di YouTube. Iya sudah canggih, sudah ini kita lah ya. Jadi sales terbaik itu apa yang digawi kayak gitu. Nah itu. Cuman kan ini kondisinya COVID.
di jalanan tuh kalau dihitung lah manusianya kayak jualan di era Covid itu kayak apa gitu kan. Ya. Cuman kan itu bukan pilihan buat aku Mas pada waktu itu. Artinya apa yang bisa aku kerjakan ya aku kerjakan. Syukur-syukur aku masih bisa kerja. Karena ya pada waktu itu mungkin malah ada orang yang diberhentikan kerja. Ya kan? Pengurangan, dirumahkan. Tapi Aji waktu itu dia paling gercep bikin video di kontennya. Nah, yang pertama aku pikirin itu satu Mas, apa yang pengalaman aku di clothing yang bisa aku bawa ke artinya ada hal yang dunia clothing dengan video-video teaser itu kan biasa gitu Mas. Tapi di dunia otomotif itu kayak hal baru. Iya, kayak jarang. Jadi pas aku coba compare ternyata masuk. Tadi Pak Pandi sombong 1 bulan pertama kan ya katanya bisa jualan. Aku juga sama 1 bulan bisa jualan. Apa yang dijual waktu itu? Mobil genal apa? Mobil kecil, mobil besar? Ininya kompetitornya kereta. Oke, guys, udah tahu. Itu udah bagus kan? Dan itu langsung 3 unit 1 bulan. Nah, terus lagi 3 unit. 3 unit 1 bulan. Pada saat Covid. Dan Covid. Wah, keren itu. Artinya yang namanya rezeki itu pada waktu apapun itu ada aja dan asal benar-benar diupayakan. Kelihatan upayanya kan, ikhtiarnya ini kelihatan. Dan pada waktu awal-awal jadi anak otomotif itu sering ketemu ya Mas ya. Ketemu padahal karena si itu jadi anak otomotif juga. Tapi kan ketemunya beda momen. Iya. Dan Aji tuh aku melihat postingannya tuh kayak rajin nulis itu tuh, rajin cerita. Dia bercerita jualan. Storytell tuh kalau menurut aku penting Mas. Storytell artinya kan mungkin di clothing kita biasa Mas yang artinya produk ini terinspirasi dari kayak filosofi. Kan? Kenapa desain ini tercipta? Nah, di otomotif itu kan kayaknya orang tuh posting cuma pakai hashtag ini kayak gini produknya ini pakai hashtag udah selesai. Kayak kereda tidak beda dari yang lain sama aja. Semua bisa. Iya, semua bisa kayak gitu. Nah, aku coba hal beda aja karena aku mikirnya kayak gini Mas. Memang yang sebelumnya aku jualan baju, celana, apapun aksesoris jauh dong sama yang aku jual sekarang kayak mobil yang harganya jauh. Tapi aku jauh banget. Aku mikir kayak gitu, polanya sama, objeknya aja yang beda. Ya oke, itu poin tuh bisa diterapkan. Iya kan, polanya sama. Di semua jualan entah makanan, produk, otomotif apapun itu, polanya itu sebenarnya sama. Cuman teknis marketnya aja yang harus dibedakan. Artinya pangsa pasar. Baju sama celana kita juga punya pangsa pasar. Ya, udah pasti kan. Yang kita jual harga berapa, targetnya ke siapa, sama. Mahasiswa atau pelajar itu kan itu pada pembagian. Kalau kita kan dulu kan mainnya mahasiswa, pelajar, karena brand-brand lokal main band sana anak band, olahraga. Nah beda kan kalau misalkan mainnya di mall itu kan beda bangsa pasar. Beda lagi. Nah sama, polanya sama. Berarti mobil pun kita harus mengetahui nih, ini kayaknya untuk kalangan pejabat. Iya, karena kayak gini Mas, di satu brand itu dia kan jual produk kelasnya beda-beda. Betul. Ya. Ada yang city car, ada yang LCGC dan dia punya pangsa pasar masing-masing. Termasuk yang kayak tadi kita jual kereta yang masuknya di compact SUV. Terus berarti inilah ketepatan dalam menawarkan barang. Iya. Kemana harus nih? Nyambung. Tepat sasaran. Iya, tepat sasaran. Kayak gini misalkan Mas, aku nawarin Mas Nanda yang misalkan maunya Brio, terus aku tawarin salah satu produknya brand Jepang yang kelasnya misalkan compact SUV gitu. Kalau misalkan yang tadi kan itu dia CDC. Aku tawarin ke kelas yang berbeda dengan segala fiturnya apa itu kan nggak nyambung. Ya tetap ada nggak nyambung. Jadi harus nyambung. Artinya pangsa pasar misalkan kita mau ke pasar itu mereka apa sih kira-kira dominannya kayak gitu. Misalkan ke perkantoran gimana sih apa yang ditawarkan harus nyambung. Jadi takutnya kalau nggak nyambung itu jadi sebenarnya nggak ada sia-sia, cuman nggak optimal. Nggak optimal dalam hal ininya penjualannya. Ya. Oke. Nah kesan ininya, kesan paling memberikan rasa bahagia mungkin. Ya karena aku sepanjang menjual mobil. Alhamdulillah ya, aku di otomotif hampir bahagia terus. Iya kayaknya tuh di laris-manis terus kalau jualan. Ya mungkin memang. Tapi gagal pasti ada dong. Gagal mungkin yang menyebalkan mungkin mungkin gagalnya itu nggak ada karena ya sama kayak Pak Padli tadi yang kayak PHP apa segala. Sebenarnya bukan PHP sih, aku tepatnya ke arah yang mungkin belum rezekinya aja. Padahal kita sudah keluar operasional.
Operasional itu kayaknya Mas, kita memang di otomotif diwajibkan modal duluan deh. Talang di awal mau nggak, keluar banyak. Ya mau nggak mau itu memang konsekuensi. Konsekuensi kita. Karena waktu awal di otomotif juga aku bingung kan. Jadi semuanya di jalan aja kayak gitu loh. Kan passing ke kandangan, kan passing ke daerah kayak gitu. Dan waktu itu kan di kan passing orang sepi. Kan pada sepi PSBB apa segala. Tapi ya udah masukin brosur di bawah di bawah pintu di masjid di tapi kadang Mas, yang penting kita kerjanya tulus aja, ikhlas aja. Rezekinya itu nanti datang bukan dari yang kita kerjain bahasanya. Iya. Misalkan kayak Pak Padli tadi dari ring 1 keluarga kan. Pasti Pak Padli juga kan yang pertamanya dari ring keluarga. Bujur sama kayak Pak Padli. Itu memang ring 1 itu yang paling dekat, yang paling karena kita mau upayakan hal yang jauh-jauh, tahu-taunya yang dekat nih. Ya, intinya orang tahu aja dulu Mas, intinya orang tahu. Tapi memang proses dan mungkin rezeki kami aja dapat pembeli langsung di bulan pertama Pak ya. Bukan berarti yang dapatnya di bulan kedua, ketiga itu lebih jelek, enggak lah. Artinya ya udah itu udah dikasihkannya dapat. Iya betul, faktor rezeki aja lah. Upayanya pasti kadang mudah juga, pasti banyak. Mudah, karena kan habis 1 bulan itu juga belum tentu aku setiap bulan jualan, enggak. Bulan kedua itu bisa aja kosong. Cuman kebetulan memang dikasih rezeki terus kayak gitu loh. Cuman ya turun naik. Ada pernah pengalaman Mas, 1 hari itu pada waktu itu inget banget pas puasa, karena itu bulan kedua aku kerja di otomotif. Subuh pas sahur ditelepon orang mau SPK, padahal aku nggak langsung. Katanya aku mau ke kantor, mau lihat unitnya langsung SPK. Habis itu ke kantor lah. Orang nih naik motor dari Binuang. Jauh loh, bawa motor. Berarti serius banget. Tapi dong, jangan sampai esok lagi mudah-mudahan kan. Tapi dong. Anak-anak otomotif ini Mas, pada waktu PSBB itu kalau misalkan dapat konsumen, aduh gasnya. Jadi kalau SPK. Esok subuhnya pas sahur juga lagi batal. Lah kok bisa? Batal. Karena jarinya pada waktu itu nukar mobil bekas aja. Second aja. Kayak Pak Jim nyikap. Untuk sales awal itu langsung kayak tamparan Mas. Dikasih makanan enak, tiba-tiba sekalinya makanannya itu expired. Aduh. Ya pedih lah ya. Oke. Akhirnya menyakiti loh. Ya maksudnya mental masih belum terbentuk. Padahal ketika Iker ceritakan tuh ke senior sudah menjalaninya. Iya lah. Ya makanya karena waktu itu kan dikepalai sama temannya Pak Padli tadi. Ya orang yang paling bisa aku sharing kan cuman beliau sebagai atasan dari dikasih ini aja support lah. Artinya ya wajar, hal-hal seperti itu malah biasa kata dia. Akan sering ketemu di lapangan. Iya, terus. Udah ya. Besok SPK lagi Mas. Alhamdulillah ternyata dapat gantinya langsung. Lain dari yang tadi lah. Oke. Besok kan batal lagi Mas. 2 hari berturut-turut. Kayak gimana kali lah. Waduh. Ini kan udah cerita treatment yang sama persis dengan nominal yang sama. Mobilnya pun sama. Oke. Nominal sama, waktu jenjang waktu yang sama, nominal cuma kayaknya daerah aja yang lain. Yang pertama Binuang, yang satu Plehari. Oke. Jadi ya gimana? Baru sembuh, besok sakit lagi. Jadi cabut utang lagi gitu coba. Jadi ya itu mungkin awal-awal yang paling kuingat. Karena ya mungkin pada saat sekarang harap loh. Iya, pada waktu itu luar biasa. Pada waktu itu luar biasa Mas. Untuk SPK aja pada waktu itu hebat banget kayak gitu loh. Prestasi. SPK aja pada waktu itu udah hebat banget. Jadi ya mungkin pada saat sekarang apabila ketemu sama hal yang seperti itu biasa. Tapi pada waktu itu membekas sekali. Membekas banget. Itu yang diceritakan kepada orang-orang yang baru belajar menjual mobil. Nah, makanya malah kadang aku waktu itu mikir wah, kasihannya aku lah. Ternyata pas aku menjalani ada yang jauh lebih parah, ada yang sampai 6 bulan gak jualan apa segala. Iya. Ya artinya proses itu beda-beda. Setiap orang punya prosesnya masing-masing kan. Dan jangan merasa apa yang kita lewatin itu yang paling berat. Padahal ada lagi. Jangan merasa kayak paling merista sorangan. Jangan merasa paling pedih sorangan kayak gitu, paling sakit di dunia jangan merasa kayak itu ya.
Sama jangan hendak membandingkan rezeki kita sama orang lain. Ya betul bijaksananya kayak gitu. Pasti setiap orang punya ukuran masing-masing, betul. Iya. Oke, Ji, berapa tahun di brand sebelah, Ji? Itu benar sebelah instan, Mas. Jepang. Instan. 2 tahun. 2 tahun. Dan berapa jumlah mobil yang terjual? Kalau aku masih bisa ngitung malah karena masih 20 30 lebih. Lebih. Oh, banyak. 50-an juga lebih lah. Lebih, Pak. Sekitar kalau 2,5 tahun itu aku hitung yang belum yang nggak aku titipin aja lah. Yang nggak aku titipin tuh 85. Waduh, gila nih. Ya mungkin yang ada titipin uangnya banyak sih. Banyak lah pokoknya, maksudnya jumlah penjualan itu segitu banyak banget. Karena memang aku orang yang aware sama pencapaianku sendiri, Mas. Kenapa? Bukan mau sombong. Ya, artinya itu kamu ukur, kamu hitung kan? Iya. Kamu hitung. Dan kebetulan banget yang dibilang Pak Fadli kita ini lagi di puncak karir, memang 2022 ini puncak karirnya aku mungkin sama Pak Fadli juga. Oke, berarti karena pencapaian baru itu aku dapat di 2022. Oke, nice lah. Iya. Kayak penjualan terbaik. Penjualan terbaik penjualan terbaik itu biasa, Mas, tapi yang setiap award itu setiap tahun diumumkan atau kayak Pak? Enggak, setiap bulan. Setiap bulan malah. Setiap bulan. Jadi yang ibaratnya misalkan nih aku di tahun kemarin itu maksimal penjualan 6 unit. Nah, misalkan di tahun 2022 udah lebih daripada itu kayak gitu loh. Dan itu aku benar-benar dapatnya di 2022. Terus kayak yang bahasanya kita ada juara grup lah. Ada juara grup itu per bulan. Penjualan terbaik itu ada juara grup dan itu ada dapat lebih lah kayak gitu loh. Bonus lah bahasanya ya. Nah, dan itu aku dapatnya 5 bulan apa 4 bulan berturut-turut. Kalau sebelum tahun-tahun sebelumnya tuh kita ini sudah dijulitin sales lain. Tapi itu maksudnya aku memang aware sama pencapaianku, tapi bukan niatnya nggak sombong. Iya. Serius, mungkin Mas Andra tahu aku bukan orang yang sombong ya. Iya, berteman. Yang nggak tahu tuh justru yang nggak tahu. Nah, jadi ya maksudnya mungkin suatu saat pencapaian yang aku share di sosmed itu bisa jadi aware juga buat aku. Artinya aku bisa sukses ya. Kenapa misalkan suatu saat aku berpikiran susah, aku ingat karena dulu pun aku nggak susah, nggak gampang dapetin itu kayak gitu. Kelihatan upaya ikhtiarnya apa yang didapatkannya. Iya. Jadi ini banget lah. Jadi pengalaman berarti banget sama kita. Nice. Tepuk tangan untuk 2 bintang tamu gitu. Yang udah jual mobil banyak banget lah. Tuh jadi 10 aja kayak Aji nih macet. Wow, macet sih. Jalan sini. Ya kita doakan mudah-mudahan nih kalian berdua lah ya, penjualan apa segala programnya dilancarkan dan juga Hyundai ini makin baik, makin bagus, makin banyak penggunanya di Kalimantan Selatan. Amin ya Allah. Nah, next apa dari PN berdua pribadi mungkin ada yang disampaikan ke kami sebagai atau ke penonton sebelum next permainan? Penonton paling ya tadi kalau mau beli Hyundai, yes, jangan lupa kontak Bang Fadli dan Mas Aji lah ya. Jangan ragukan lagi produk kita. Jangan ragukan Hyundai, jangan ragukan produk-produk kita. Karena kita juga bertanggung jawab sama konsumen-konsumen kita. Yes, termasuk kita siap. Garansinya, perbaikan, after salesnya lah ya. Dan sebanyak apapun masyarakat minta produk, kita siap menuhin. Aku boleh ini nggak ngasih? Boleh banget. Apa sih tadi? Jangan nasihat. Bukan. Oh iya tadi tuh. Apa sih? Di akhirnya ada motivasi kah? Lain slogan. Jadi aku sama anak-anak BJB itu punya slogan. Kita mari menjadikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang beriman, Mbak Untung, Mbah Hyundai. Oke, itu poinnya. Mari kita jadikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang Mbak Iman, Mbak Untung, Mbah Hyundai. Oke, next steps ini adalah permainan khas di Okita, di obrolan kita. Jadi mungkin di umum ya udah tahu ya, karena tahu lah. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oh iya. Jawab jujur dan cari cara sendiri bagaimana menjawabnya. Seru nih. Pertanyaannya random, masing-masing ambil 3 kartu, nanti aku yang bacakan. Oke. Dua deh, 2 kartu. Oh, 2. Biar cepet. Random aja lah. 1. Random aja. 2. Aji. Oke, Aji 2. Bismillahirrahmanirrahim. Gak aneh kok pertanyaannya. Enggak ada, Pak. Biar seru. Biar lebih dramatis.
Pindah lagi sama masa lalu gitu. Oke, pertanyaan pertama untuk Bang Fadli nih. Iya. Kalau kamu punya semua kebutuhan untuk memulai bisnis, wah nyambung nih kan. Kamu mau bisnis apa? Mau bisnis buka tempat gym kayak Deddy Corbuzier. Oh, karena memang ada passion di sana. Iya. Boleh dibayangkan sebesar apa sih? Punya Bang Deddy kan 8M mungkin. 8M. Saya lebih dari 8M lah pokoknya. Amin, 10M minimal. Iya. Dan di situ lengkap alat-alatnya lengkap segala macam. Terus tapi Pian saat ini rajin. Lagi kadang rajin. Lagi kan rajin. Tapi memang itu sudah akrab dengan Pian lah. Iya, sudah akrab. Aku lu hendak menambahkan otot. Kalau nggak punya isi tangi. Jadi itu. Terus kalau bisa sih dalam satu tempat, satu wadah kita ada tempat game, terus ada kalau bisa pencucian mobil buat nampung anak-anak semua. Terus sementara nunggu ada kafe. Bisa semuanya ditampung di satu tempat itu lah. Pokoknya itulah impian lah. Ya kan apa? Itu kan bagian dari ya semesta akan mendukung apa yang kita pikirkan gitu. Oke ya. Aji lagi. Nah, next pertanyaan untuk Aji. Ji. Pun. Wah, ini malah bahaya banget. Bahaya. Kalau badan kamu nggak terlihat selama sehari, apa aja yang bakal kamu lakuin? Apa yang bakal kamu lakuin? Kalau badan kamu nggak terlihat selama sehari, jangan kan ya? Kayak apa lah? Bapak lah. Mungkin aku banyak istighfar mas. Mungkin aku sudah hendak meninggal itu tuh. Ekstensi kita ada lagi kayak lah. Iya lihat. Ya baik ini. Tapi berarti kan ada pikiran-pikiran negatif udah. Istighfar aja lah. Memang udah dewasa juga bang ya lah. Iya. Oke, next question untuk Bang Fadli nih. Masih berhubungan dengan badan ini lah. Kalau kamu bisa merubah satu hal di hidup atau di badan kamu, apa yang bakal kamu rubah? Paling perut aja, perut. Supaya apa? PR ini. PR ini kayaknya hampir sama bapak-bapak. Iya, perut pastilah perut. Oke, nice. Supaya apa lebih singset gitu. Iya, udah dramatis nah, jangan aneh-aneh. Ini yang random soalnya. Temanya random banget. Ini sama nih, apa bisa ngerubah apa gitu. Oke, pertanyaan untuk Aji nih. Kalau kamu bisa ngerubah ending sebuah film, film apa dan endingnya jadi kayak gimana? Ayo, film lah. Ya, termasuk film nggak ada? Film. Termasuk penggemar film nggak ada? Lumayan. Oke, apa yang lokal kan? Terserah, itu pilih kan Pian. Apa misalnya Pian ingat ini endingnya kayaknya kan cocok pernah laku misal. Atau ending kehidupan Pian. Masa depan lah. Ya masa depan lah. Apa yang akan diubah? Kalau misalkan film lah. Film. Sesuai pertanyaan aja gitu lah. Sesuai pertanyaan. Aku tuh kemarin baru nonton filmnya yang diproduksi sama Ari Untung. Ari Untung kah sih? Oh iya, Ari Untung loh. Iya. Ari Kuntung. Iya, Untung. Ya Ari Untung. Nah, iya. Untung. Jadi religi nih. Hah? Film religi. Kada. Oh, kada. Semi. Iya, karena jadi kan dia kan orangnya ini banget. Tapi filmnya itu tahun 2015. Oh, film lama. Mungkin baru ininya. Apa judulnya? Alif Lam Mim. Oh, aku tahu tapi nggak pernah nonton. Habis itu itu filmnya memang didesain buat kayak reality. Apa yang terjadi? Kayak apa cerminan sosial kita? Ya, cerminan sosial. Jadi ada kayak instansi, habis itu ada kayak teroris, ada ya, kayak komunitas, ada ini. Kayak reporter, reporter, ya wartawan, kayak wartawan kayak ya, mau gitu. laporan berita. Nah jadi di awalnya endingnya itu akhirnya ada yang mati kayak gitu loh, ada yang dikorbankan. Nah, jadi kalau menurut aku yang aku ubah ya itu, aku kadang-kadang jangan sampai ada yang mati lah. Iya, jangan sampai ada yang mati supaya tidak ada yang disalahkan karena di dalam negara ini sebenarnya orang pasti pengen yang terbaik buat semua. Buat semua. Ya. Cuman ya pengorbanan itu kita tidak bisa hindari, pasti ada aja yang dikorbankan. Ada konsekuensi untuk mengambil suatu keputusan lah. Iya. Oke. Next. Tentang semuanya, jadi itu sudah kita berbagi banyak informasi dengan dua abang inilah, Aji dan Fadli. Mungkin ada pesan dan kesan untuk Polres Kalimantan tetap berjaya, sukses, bisa mengundang semua lini pokoknya mudah-mudahan dari yang bawah sampai atas bisa datang ke sini. Amin. Aji, apa lagi?
Aku Pak Mas. Iya, Bapak kita. Jadi pesanku masa udah yang jelas tadi sama kayak Bapak Adli, Polres Kalimantan harus membumi dan melangit lah. Melangit berarti mau ada dua-duanya. Iya, dua-duanya. Mau ada dua-duanya. Hati-hati habis pian memposting ini kan. Oh, ini banyak kan. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Kalau apa? Tapi anulah jangan kena kami lah. Tenang aja, tenang. Nanti ditambah-tambah. Tetap harus bagus kaminya. Ada poin tersendiri. Ya intinya aku tahu lah Mas Nanda. Orang yang memang kita sama-sama polanya jelas. Iya. Ini bagian dari kupikir jalan perjuangan masing-masing. Iya. Bang Haji memang nih konsis banget nih di otomotifnya, penjualan dengan brandnya yang baru lagi gitu kan. Siapa sih tahu. Aku juga jadi lagi membangun ini juga. Iya. Artinya kita sama-sama di fase berjuang untuk mencapai apa yang mau kita. Nah, mudah-mudahan nih kawan-kawan yang nonton, yang follow juga, jangan lupa follow semua akun media sosial Polres Kalimantan, ada TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan juga Instagramnya Haji, Instagramnya Bang Fadli, nomor telepon juga disertakan. Ya. Oke, sampai sini aku pamit. Saya Hasan Ananda Perdana Anwar. Haji Hyundai. Ya. Fadli Hyundai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.